Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Ruyan dan Jianxi memperhatikan Li Qiye yang menatap peri. Mereka sedikit tergerak dan langsung menyadari sesuatu di saat yang bersamaan. Intuisi memberitahu mereka bahwa perubahan jantung mungkin ada secara keseluruhan dengan peri. Namun, mereka mengingat kejadian tersebut dan menganggap hal ini tidak masuk akal. Pada pertemuan pertama mereka, Li Qiye sudah bertemu dengan peri tetapi dia masih menginginkan 7 gaya tersebut. Dia ingin melihat Dewa Laut Perdana sekarang mungkin tidak dapat memahaminya dengan peri. Oleh karena itu, ada beberapa ketidakkonsistenan waktu dengan gagasan khusus ini. Mereka tidak tahu di mana masalahnya, tapi mereka akhirnya mengira ini ada secara spesifik dengan peri. Namun demikian, alasan sebenarnya dari keputusannya tidak diketahui oleh mereka. Li Qiye menatap peri dan dengan lembut meratapi pikirannya. Inilah yang dia pilih untuk melindungi 9 dunia. Dalam hatinya, dia tidak peduli dengan kelangsungan hidup iblis laut dan penjahat, bahkan roh menawan pun tidak. Hingga saat ini, dia tidak khawatir tentang penilaian orang lain terhadapnya. Selama jutaan tahun, ada yang mengutuknya sebagai iblis pembunuh atau tukang jagal, sementara ada pula yang memujinya sebagai penyelamat dan penjaga 9 dunia. Terlepas dari apakah dia dicerca atau dipuji, dia tidak mengambil hati satupun dari mereka. Namun, kata peri telah menyentuh bagian terdalam hatinya. Mungkin ini adalah kunjungan terakhirnya ke roh surga, jadi dia harus meninggalkan hal-hal tertentu. Apa yang tidak mungkin terjadi di dunia ini? Mungkin hanya penghakiman langit dan bumi. Setelah lama kesulitan, dia akhirnya menghela nafas dengan lembut. Ruyan dengan lembut bertanya, apa yang kamu katakan, bangsawan muda? Dia mendapatkan kembali akalnya dan tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada, ayo pergi. Kapal mulai bergerak menuju tujuannya sekali lagi. Mereka bertemu banyak kerangka dan roh di sepanjang jalan. Beberapa melancarkan serangan ke kapal, tetapi kelompok Daois dengan mudah menangani makhluk yang lebih lemah ini. Li Qiye akhirnya menghentikan kapalnya dan tersenyum ke arah kelompok itu, anak-anak, apakah kalian siap? Pertarungan yang sulit akan segera dimulai. Kelompok tersebut memandang ke depan dan melihat bahwa udara di depan bahkan lebih berlumpur dari sebelumnya, sampai pada titik di mana warnanya hanya hitam, benar-benar membuat takut para penonton. Mereka bisa merasakan kekuatan yang tampaknya tabu menyerang udara begitu kapal berhenti. Bahkan pakar top seperti mereka pun memasang ekspresi serius. Bonesea selalu menjadi tempat yang berbahaya. Bahkan para God King pun belum tentu bisa keluar tanpa cedera. Saat ini, Sang Daois tahu bahwa kekuatan Bonesea akan jauh melebihi ekspektasinya. Li Qiye tersenyum pada kerumunan yang tampak serius sebelum perlahan-lahan mengendalikan perahunya untuk berlayar sekali lagi. Saat masuk, seluruh kapal berguncang seolah-olah ditekan oleh kekuatan di sini dan hampir tenggelam ke laut. Dia mengurangi, sayangnya, akulah yang kamu hadapi. Di bawah telapak tangan, kemudi tiba-tiba menyala. Roda gigi rahasia berubah menjadi cemerlang seperti komponen yang sangat rumit dan mulai berputar dengan cepat. Mereka seperti memberi daya pada kapal, membiarkan tekanan yang kuat dan terus mengapung di permukaan. Hal ini berlanjut secara perlahan ketika kelompok tersebut menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di wilayah ini dibandingkan dengan lokasi lainnya. Meski ada tumpukan tulang, sebagian besar berupa tulang kecil yang bertumpuk. Kelompok raksasa adalah kelompok minoritas. Namun, di area saat ini, setiap kerangka berukuran sebesar gunung yang menjulang di atas permukaan. Beberapa di antaranya sebesar pegunungan. Apalagi ada tontonan unik di kawasan ini. Misalnya, beberapa kerangka sedang berenang di laut sementara yang lain melayang di langit. Ada sesuatu yang berbeda pada kerangka dan roh ini. Mengenai perbedaan pastinya, kelompok tersebut tidak dapat memastikannya. Namun, intuisi seorang master mengatakan demikian kepada mereka. Di antara tulang-tulang raksasa tersebut, ada beberapa yang tampak seperti raksasa yang berjongkok di laut dengan sebagian tubuhnya terbuka. Taring mereka panjangnya ratusan meter seperti 2 pisau tajam. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, mereka masih memiliki kilatan cahaya.
Yang lainnya menyerupai burung bangau raksasa dengan hanya satu kakinya yang tersisa setengahnya terendam udara. Satu kaki itu tampak seperti pilar yang menopang kota tulang raksasa. Pemandangan yang paling mengejutkan adalah kerangka humanoid, itu pasti milik ras raksasa yang menempati seluruh wilayah sendirian. Airnya hanya setinggi aslinya, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya air itu. Pemandangan menakjubkan lainnya adalah pedang besar yang tersemat tepat di dada. Dengan kata lain, pedang panjang ini kira-kira 10.000 mil. Serangan biasa darinya bisa memecah belah bintang. Jika ini ada di roh surga, itu bisa membagi laut setan naga menjadi dua. Kerangka-kerangka ini telah melewati sungai waktu, namun tetap seindah batu giok. Yang lain di luar berwarna kuning atau hangus, tidak seperti yang ditemukan di sini. Namun demikian, keilahian mereka telah diturunkan ke tingkat yang sangat rendah. Karakteristik inilah yang menunjukkan betapa perkasanya mereka dulu. Meski mereka mati di zaman yang jauh, keilahian dalam mayat mereka masih ada. Mayat humanoid raksasa ini mengejutkan kelompok Daois. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada orang sebesar ini di dunia ini. Gadis-gadis yang berdiri di sana tampak konyol. Penggarap dapat membuat avatar berukuran sangat besar. Tentu saja, itu hanyalah avatar belaka. Mereka belum pernah melihat benda sebesar ini sebelumnya. Roh surga memiliki banyak raksasa, tetapi mereka tampak seperti semut di hadapan kerangka ini. Xiong Qianbei belum pernah melihat pemandangan luar biasa seperti ini. Harapannya bertemu dengan geladak sekali lagi saat dia menonton dengan permintaan. Jianxi akhirnya bertanya, perlombaan apa itu? Li Qiye dengan malu-malu berbicara sambil melihat ke arah makhluk besar itu, ras yang sangat kuno yang telah musnah sejak lama. Di area ini, bahkan mayat lucu pun sangat mencengangkan. Guyuran. Di tengah suasana, gelombang dahsyat muncul. Kerangka raksasa sedang berenang-renang. Kadang-kadang ia melompat ke atas laut sementara yang lain ia menyelam ke kedalaman seperti ikan jeda. Gadis kedua itu sangat tersentuh. Jianxi bertanya dengan ragu, apakah itu paus leluhur? Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, tepatnya, itu adalah Kun, ras lain yang telah punah pada saat itu. Paus leluhur sekolahmu ada kesamaan dengan Kun ini, satu-satunya anggota keluarga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang. Keduanya menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa nenek moyang mereka adalah ikan yang mengerikan, tetapi mereka tidak mengetahui asal-muasal usul atau garis keturunannya. Pekikan. Berikutnya adalah seruan burung phoenix. Nyala api melonjak di langit. Dalam sekejap mata, seekor burung kerangka raksasa terbang lewat. Seluruh tubuhnya dilalap api. Nyala api ini sepertinya berasal dari setiap tulang. Ekornya menyeret sinar api yang bertahan di langit selama ribuan mil. Sinar ini mengandung berbagai macam warna, seperti ekor burung phoenix. Xiong Qianbei menggosok matanya dengan heran dan berteriak saat melihat burung itu, apakah itu burung phoenix? Li Qiye memperhatikan burung itu terbang dan menjawab, itu juga bukan burung phoenix. Namun, ia tidak jauh dari burung phoenix asli. Setidaknya, ia memiliki setengah dari garis keturunan burung phoenix. Daois Puresun menenangkan, tempat apa ini? Mengapa semua makhluk kuat ini berubah menjadi tulang? Tempat seperti itu terlalu nyata. Apa sebenarnya Bonesea itu? Bagaimana mungkin semua makhluk besar itu meninggalkan sisa-sisanya di tempat ini? Li Qiye tidak memberikan jawaban. Dia terus mengarungi kapal dalam diam. Untuk beberapa saat, anggota kelompok lainnya juga memikirkannya. Adegan di depan terlalu mengejutkan. Kun dan raksasa humanoid adalah makhluk besar yang tak terhentikan. Namun, mereka telah berubah menjadi tulang belaka. Li Qiye tiba-tiba memecah kesunyian dengan berteriak, siap. Bang! Air laut memercik. Dalam sepersekian detik, kapal Li Qiye tiba-tiba melompat melintasi lautan dan menempuh perjalanan lebih dari 10.000 mil. Ledakan. Pada saat yang sama, kerangka panjang dan keluar besar dari dasar laut. Kelihatannya sangat aneh, tidak ada kepala atau ekor, hanya sebuah tabung yang terbuat dari tulang. Di dalamnya ada banyak gigi yang saling bertautan seperti roda gigi yang tajam dan menggiling. Ketika gigi aneh ini mulai berputar, semuanya roda bisa hancur berkeping-keping. Guyuran, ia melompat keluar dari udara menuju tulang. Datang, Sang Taoisme tersenyum dan melepaskan tinju dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya.
Aura God King melonjak ke langit bersamaan dengan energi darah luar biasa yang melonjak seperti ledakan yang jebol. Dia langsung menyala seolah tubuhnya terbuat dari emas. Di bawah bentuk berliannya, tampak seperti gunung emas yang menghancurkan kerangka aneh ini. Ledakan, kerangka itu terlempar kembali ke laut, menciptakan gelombang pasang yang besar. Namun, sesaat kemudian, ia melompat keluar dari udara untuk mengejar kapal. Li Qiye tertawa, pergilah keluar untuk berperang, jangan hancurkan kapalku. Oleh karena itu, dia menggerakkan kemudi. Dengan terbukanya suara palka, sebuah kapal yang lebih kecil terjatuh dari lapisan bawah tempat mereka berdiri dan melayang ke permukaan laut. Oke, Sang Taoisme melompat ke perahu ini dan menghadapi kerangka yang datang tanpa rasa takut. Gemuruh, saat Sang Daois menghadapi kerangka aneh itu, terdengar lebih banyak percikan. Beberapa kerangka lagi yang tampak bertahan seperti yang baru saja melompat keluar. Gadis-gadis itu dengan cepat menghitung dan menemukan ada 9 orang. 9 sosok tanpa kepala yang berdiri di atas laut ini cukup menyeramkan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hal ini dipertegas dengan mereka berkeringat gigi dan mengeluarkan suara gemerisik. Kedua gadis itu berseru, benda apa ini? Ibu iblis memiliki 9 konektor. Li Qiye mengamati tabung-tabung tulang ini dan berkata, itu adalah makhluk iblis yang sudah lama mati namun masih menimbulkan masalah. Memperbaiki, Sang Tao tidak berani gegabah dan meremehkan tabung aneh ini. Dia mengeluarkan pedang kemurnian kuno dan mempersiapkan diri untuk melawan musuh. Wow, 9 tabung aneh itu tiba-tiba mengeluarkan cairan yang tajam dan menyeramkan. Suara siulan terdengar saat makhluk ini membuka mulut. Cakram melingkar yang terbuat dari tulang tiba-tiba melesat dengan kecepatan ekstrim. Cakram-cakram ini benar-benar bersatu membentuk penggulung besar, mempengaruhi Daois di tengah dalam sekejap mata. Gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di dalam alat itu dimaksudkan untuk menggilingnya menjadi daging cincang. Pada saat yang sama, tabung-tabung ini juga mengeluarkan taji tulang panjang dengan ketajaman yang luar biasa. Dengan kecepatan kilat, mereka mengincar jantungnya. Tubuhnya terjebak oleh penggulung yang dipotong dengan taji tulang mematikan yang mengarah langsung ke arahnya. Teknik pembunuhan seperti itu akan membuat banyak master tidak berdaya. Namun, Sang Daois masih acuh tak acuh. Dia tertawa panjang dan berkata, langkah bagus. Pada saat hidup dan mati ini, tubuh berliannya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Dengan kondisinya saat ini, dia mengabaikan penggulung dan taji tulang yang mematikan sambil penjepit kaktus secara horizontal lurus ke arah 9 tabung tulang. Dentang, mending, penggulung itu menegangkan di sekujur tubuhnya. Roda gigi yang tajam sepertinya memotong logam yang paling keras di dunia dengan percikan api berterbangan kemana-mana. Mereka gagal mencapainya sedikit pun. Di saat yang sama, taji panjang itu akhirnya mengenai jantungnya. Dengan cahaya yang menyilaukan seperti bintang yang meledak, hanya sedikit penyuk yang tertinggal, mereka tidak bisa menembus payudara. Memperbaiki, sebuah pedang himne bergema saat pedang kemurnian kuno melintasi langit. Di bawah pemberdayaan energi darahnya, pedang ini memancarkan aura kekuasaan yang tak terpecahkan. Satu tebasan bisa memotong banyak sekali usia, mengubur yin dan yang, dan memenggal kepala dewa dan setan. Pada saat ini, orang lain dapat melihat kekuatan Sang Daois serta pedang yang tangguh. Tebasan ini menyelesaikan semua era. Dengan cipratan yang keras, ke-9 tabung itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke dalam udara. Fisik berliannya di atas budidaya God King dapat membuatnya dengan mudah menyapu roh surga. Sulit menemukan seseorang di antara generasi muda yang bisa melawannya. Mungkin hanya Meng Zentian yang bisa menjadi tandingannya. Menabrak. Gelombang membumbung ke langit dan tabung-tabung yang terputus membumbung tinggi sekali lagi. Orang bisa mendengar suara klik dari tulang yang menyambung kembali. Dalam waktu singkat, tabung-tabung yang terputus ini dapat tersambung kembali sepenuhnya. Masing-masing tabung menghilang dan kerangka lengkap muncul di hadapannya. Kerangka ini sangat besar. Di atasnya terdapat tengkorak besar yang sangat kontras dengan cangkang luar seorang wanita yang agak ramping. Tajikistan meluas hingga ke sekeliling bangunan ramping ini. Masing-masing dari mereka memiliki kilatan cahaya gelap yang terlihat cukup mengerikan. Ia juga mengeluarkan kabut hitam yang mengepul dari mulut seperti badai yang mengerikan. Ada apa sekarang? Jianxi terkejut melihat kerangka besar ini. Itulah Ibu Iblis.
Li Qiye tersenyum dan menjawab, pertunjukannya baru saja dimulai. Itu cukup membuat kesulitan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia terus menggerakkan kapalnya. Qianbei mau tidak mau bertanya, apakah kita tidak menunggu penguasa Pulau Puresun? Jangan khawatir, dia tidak bisa mati. Seseorang yang bisa membawa pedang kemurnian kuno bersamanya keluar, desas-desus bertanya ini. Itu akan sangat mengecewakan. Li Qiye bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Fienmader kerangka ini mengumpulkan sejumlah besar kabut hitam dalam bentuk tengkorak yang terbang langsung ke arah sang Daois. Namun, fisiknya sudah diaktifkan, jadi dia tidak peduli dengan tengkorak kabut yang menghantamnya. Bang! Tengkorak-tengkorak ini meledak dengan kekuatan yang tidak kalah dengan ledakan bintang. Kabut hitam terus menyapu dirinya. Bukan saja mereka kuat, mereka juga membawa racun yang lebih dari cukup untuk membuat keberadaan yang perkasa menjadi abu. Mendesis. Awalnya, cahaya berkilauan dari tubuh berlian terlihat di dalam kabut hitam. Namun fisiknya mulai berubah. Cahaya keemasannya meredup. Kabut mulai merusak fisiknya. Ia harus menyalurkan lebih banyak energi agar darah fisiknya bisa bersinar kembali. Tubuhnya yang menghitam karena erosi mulai mengeluarkan lapisan abu. Kabut hitam dari Fienmader bisa mengingatkan Dewa Raja, tapi fisik berliannya bisa menahan korosi. Di saat yang sama, dia menyerang dengan pedang yang bergetar. Ia melintasi langit seperti pelangi dan langsung menuju tengkorak raksasa makhluk itu. Bang! Dalam sepersekian detik ini, Fienmader tiba-tiba membenturkan kedua telapak tangan untuk membentuk mudra yang menekan ke bawah. Mudra ini terlalu cepat. Sang Tao tidak bisa memblokirnya, jadi dia terlempar. Dadanya ambruk seolah hancur. Serangan pedangnya juga mampu dengan mudah membunuh Dewa Raja, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Ibu Iblis. Dia jelas kehilangan pertukaran khusus ini. Untungnya, dia selamat karena konstitusi istimewanya. God King lain yang levelnya sama dengannya akan berubah menjadi darah. Zas! Peti Daois Puresun yang ambruk sepertinya terbentuk kembali seolah-olah dia adalah patung perunggu. Itu pulih sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas luka yang terlihat. Namun, cukup aneh jika kerangka yang tampak jahat seperti Ibu Iblis benar-benar menggunakan mudra tertinggi dalam doktrin Buddha. Sungguh tidak pantas melihat segel Buddha dari makhluk ini. Mati! Sang Tao tidak takut pada makhluk perkasa ini. Dia mengirimkan tebasan lagi dengan momentum yang sangat mendominasi. Dia menginginkan konfrontasi langsung. Sementara itu, Li Qiye telah melakukan perjalanan jauh dengan membawa tulangnya. Guyuran. Sebuah tangan kurus besar keluar dari laut. Itu sangat besar dan hanya bisa digambarkan mampu menopang langit. Kelima jarinya terbentang seperti gunung Wusing sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah memetik bintang dari langit. Kelompok tersebut mengira ada raksasa yang hendak berdiri dari laut. Namun, adegan selanjutnya membuat mereka tercengang. Guyuran. Saat ini, pemilik telapak tangan raksasa muncul. Itu bukanlah raksasa seperti yang mereka bayangkan, melainkan kera kerangka yang tidak berbeda dengan kera biasa. Siapapun akan merasa tidak terpikirkan melihat kerangka seperti itu memiliki telapak tangan sebesar ini. Bagaimana ia bisa tumbuh pada tubuh sekecil itu? Ruyan bertanya sambil masih terkejut, kali ini ada apa? Li Qiye tertawa kecil dan menjawab, monyet palem divine yang sangat besar, Jianxi akan menghadapinya. Dengan itu, bonesip lain terbang keluar dari kapal utama. Jianxi tidak menganyayinya dan segera melompat ke perahu lain untuk melawan monyet kerangka ini. Memperbaiki, pedang kekalahannya terlepas dari sarungnya. Dengan kecepatan kilat, dia dikurung ke arah monyet dengan aura mengepul yang mengamuk di langit. Bang! Monyet itu menamparkan telapak tangan yang besar ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Terlepas dari keanehan visual dari perbedaan ukuran, serangannya mulus, dan bahkan lebih cepat dari kilat. Bang! Dia tidak bisa memblokir serangan itu meski menutupi aura kejayaan. Dia terlempar ke langit tapi seketika jatuh ke kerangka raksasa yang berbeda. Gemuruh! Dia kembali ke kapal dengan kemarahan yang lebih besar dari sebelumnya. Energi darahnya langsung meletus. Dalam hal budidaya, dia bukan tandingan Daois Puresun. Namun, dia lebih rendah dalam hal energi darah. Di bawah fisik musim semi suci, energi darahnya sebesar lautan dan tampaknya memenuhi seluruh Bonesea melampaui batasnya. Monyet dewa itu menghantam sekali lagi dengan telapak tangan penghancur dunia. Gelombang setinggi 10.000 meter diciptakan oleh kekuatan ini. Bang!
Jianxi memilih untuk langsung menghadapi serangan yang masuk ini. Pertukarannya berjalan seimbang, namun dia tidak mau berhenti sama sekali. Pada saat ini, dia sebenarnya sedang memegang kapak besar yang tidak lebih kecil dari telapak tangan raksasa monyet dewa. Itu memiliki gaya kuno dengan diagram gunung dan sungai yang diukir di atasnya. Rupanya diagram ini akan memberikan bobot yang tak diukur pada kapak. Myriad Earth Axe, senjata pilihannya. Senjata terkuatnya adalah kapak ini, bukan pedang kekalahannya atau harta karun sejati. Hal ini karena kesesuaiannya yang dirancang khusus untuknya. Kecantikan yang anggun dan anggun membawa kapak yang lebih besar dari gunung sungguh keterlaluan. Bang! Dia mencengkeram kapaknya sekali lagi ke telapak tangan monyet dewa. Di bawah energi darahnya yang pembohong, kapak itu berakselerasi secara gila-gilaan dengan lebih banyak bobot dan kekuatan di belakangnya. Pukulan kerasnya meninggalkan bekas luka di langit. Memiliki energi darah yang tak terbatas sama dengan memiliki segala sesuatu. Ini adalah properti ajaib dari fisik musim semi suci. Ini bisa memberdayakan setiap teknik menjadi luar biasa kuat dengan kecepatan dan bobot yang lebih besar. Tentu saja, peningkatan kecepatannya tidak sehebat Soaring Immortal Fisik, bobot tambahannya tidak sebanding dengan Hell Suppression Fisik, dan tidak bisa memberdayakan sesuatu hingga setingkat dengan Sky Destroyer Fisik. Namun demikian, energi darahnya yang tak ada habisnya membuat setiap gerakannya tak terpecahkan. Monyet itu berteriak. Telapak tangan berubah menjadi kepalan tangan yang bisa menyegel 6 dao dan langsung menuju kapak. Gemuruh. Pertempuran antara keduanya berlanjut, menyebabkan langit retak dan seluruh wilayah berguncang. Qianbei tercengang. Dia tidak bisa membayangkan gadis kurus seperti Jianxi memegang kapak sebesar itu. Li Qiye merasa geli dengan kejadian itu, namun terus maju tanpa terlalu khawatir. Mereka tidak pergi jauh sebelum dia memasukkan mata dan tersenyum ke arah Ruyan, giliranmu untuk melindungi kapal, jangan hancurkan. Ruyan tersenyum menawan sebagai jawaban, jangan khawatir, bangsawan muda. Serahkan padaku. Oleh karena itu, dia melompat ke geladak dan memanggil kuali abadi. Saat dia membukanya, sekelompok asap keluar bersamaan dengan api yang tak habisnya. Dalam hitungan detik, panas ini membakar seluruh kapal. Jadi ternyata ada untaian tulang yang keluar dari laut dan tiba-tiba menyebar ke seluruh seolah ingin tumbuh di atasnya. Pada saat ini, Ruyan mengendalikan apinya dan membakar semua helai sutradari. Meskipun ia dengan kejam membakar sisa-sisa tulang ini, hal itu tidak membahayakan kapal yang sama sekali. Anehnya, di bawah semburan api, untaian tulang ini mendesis namun tidak terbakar sampai mati. Semakin kuat apinya, semakin cepat pertumbuhannya. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi seluruh kapal. Agak menarik, Ruyan memutar dan mengendalikan kualinya. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan aktivasi fisik jahat pemakan surga miliknya. Pada saat ini, pusaran mengerikan muncul di dalam kuali saat api hitam keluar. Nyala api baru ini membakar untaian tulang yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Jangan meremehkan kualinya, namanya adalah kuali abadi fisik jahat, yang dibuat secara pribadi oleh nenek-nenek sekolahnya. Sebagai pengguna penyelesaian akhir, nenek moyang ini sebenarnya menggunakan tulangnya sendiri untuk membuat kuali ini. Itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seorang murid yang dilatih dalam tubuh jahat mengendalikan kuali ini, kekuatan akan diperkuat berkali-kali lipat. Di bawah api Ruyan, helaian tulang itu dengan gila-gilaan mengalir kembali berkali-kali, tetapi semuanya berubah menjadi abu. Qianbei hanya bisa duduk di geladak dan menyaksikan Ruyan melawan pertumbuhan tulang yang gila ini. Membayangkannya terlalu lemah, jadi dia tidak bisa membantu sama sekali. Zeus, di tengah kebingungannya, terdengar suara yang sangat pelan. Membantu. Pada saat dia sadar, dia menemukan ada sehelai tulang yang mengklaim tubuhnya. Itu tumbuh dengan gila-gilaan dan muncul di sekujur tubuhnya, menakuti jiwa. Dia dengan panik menarik helaian rambut dari tubuhnya. Sepertinya dia punya 1000 tangan saat melakukan ini. Masuk akal mengapa orang menemukan siong Qianbei. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia mencabik-cabiknya, kecepatannya tidak secepat laju pertumbuhannya. Tolong aku. Dia benar-benar tertutup, jadi dia berteriak meminta bantuan pada Li Qiye dan Ruyan. Namun, Li Qiye hanya tersenyum pada lelaki tua itu. Dia sama sekali tidak peduli, bukan saja dia tidak membantu, dia bahkan menyaksikan adegan ini dengan sangat terhibur.
Ruyan menganggap ini aneh dan memperhatikan perilaku Li Qiye, jadi dia juga tidak mencoba membantu. Dalam sekejap mata, dia menutupi lapisan demi lapisan untaian tulang. Dia tidak bisa menangis lagi saat tubuhnya mengejang. Itu sangat menyakitkan. Akhirnya, perjuangannya melemah. Jelas sekali bahwa dia akan mati karena untaian ini. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar sesaat sebelum kematian. Energi darah membengkak seolah 1000 naga mengaum di tubuhnya. Garis keturunannya langsung bertambah kuat. Ledakan. Otot-otot di sekujur tubuhnya membesar seolah memberi ruang bagi naga yang terbang keluar dari tubuhnya. Mereka menghancurkan semua helai tulang yang melilit tubuhnya. Pada saat ini, naga muncul secara bersamaan dengan garis keturunannya. Raungan mereka bisa menghancurkan dunia. Ini adalah garis keturunan sebenarnya dari klan Xiong, meskipun sedikit. Li Qiye dengan malu-malu berbicara tanpa kejutan yang sama sekali. Qianbei masih shock dan tidak bisa tenang. Da duduk meletakkan pantatnya di geladak. Aura naga yang melolong belum ditemukan, dan energi darahnya telah kembali ke tingkat biasanya. Dia masih seorang manusia yang terampil yang tidak berarti. Li Qiye tidak memperhatikan yang mengejutkan itu dan terus maju tanpa menunggu Jianxi. Kapal menuju lebih jauh ke Bonesea. Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih banyak kerangka yang menyerang mereka, tapi mereka tidak bisa menghentikan gerakan maju Li Qiye. Di bawah kendalinya, kapal itu bergerak secepat naga yang terbang tinggi. Kerangka itu menjadi luar biasa setelah mereka mencapai lebih jauh ke wilayah ini. Qianbei melihat kerangka menyerupai naga yang tergeletak di laut. Ada nyala api yang melompat ke bawah mirip bunga yang sedang mekar. Itu berada dalam siklus terus-menerus mekar lalu layu lalu mekar lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukanlah sekelompok api melainkan sebuah rune kuno. Itu sangat rumit dengan lampu yang berkedip-kedip, seolah-olah bintang sedang tercipta di dalamnya. Qianbei juga melihat seekor burung kerangka raksasa yang menyerupai raksasa dengan kepala terangkat tinggi. Postur ini membuatnya tampak seolah-olah pada saat-saat terakhirnya, ia tidak menyerah. Namun, bukan itu masalahnya, hanya ada matahari di mulut. Matahari ini tidak terlalu besar, namun memancarkan api halus yang mengerikan, membuatnya seolah-olah seluruh api di dunia ini berkumpul di sini. Matahari versi Saku ini dapat mencetak seluruh dunia atau menjadi awal kehidupan generasi baru. Ada juga kerangka lain yang melayang di udara. Yang satu ini masih memiliki sisa bulu yang memancarkan cahaya biru, inilah yang menjaga kerangkanya tetap di udara. Semua kerangka ini meninggalkan harta karun mereka. Bahkan seiring berjalannya waktu, harta karun ini tetap ada, sesuai dengan nilainya. Setelah melihat sisa-sisa ini, Qianbei akhirnya mengerti apa maksud Li Qiye ketika dia berbicara tentang peluang tadi. Harta karun tertinggi, gumam Ruyan, ini adalah artefak paling berharga dari makhluk mati ini. Hanya dengan mendapatkan salah satu artefak ini dapat bermanfaat bagi para penggarap seumur hidup. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan satupun dari mereka. Li Qiye menghentikan kapalnya dan berkata, ini adalah zona aman. Setelah beberapa saat, Sang Daois menyusul setelah membunuh ibu iblis. Setelah naik perahu, dia tersenyum masam dan berkata, itu adalah jalan keluar yang sempit, saya hampir mati di laut sekarang. Meski penampilannya terlihat agak compang camping, dia tetap bersemangat. Li Qiye meliriknya sebagai tanggapan, itu hanya pertempuran kecil, apa artinya pengungsi yang sempit? Itu keterlaluan. Kamu bisa mengatakan itu ketika kamu bertemu dengan Vien Mother yang masih hidup. Yang mati tidak ada ikatannya. Sang Daois dengan malu-malu terbatuk-batuk setelah didatangi oleh Li Qiye. Tentu saja, seseorang harus mengakui bahwa Daois itu sangat kuat. Grand God King lainnya pasti akan mati setelah bertemu dengan makhluk seperti Vien Mother yang sudah mati, tidak seperti Daois yang keluar tanpa cedera selain membunuhnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Lebih banyak waktu berlalu. Jianxi juga telah membunuh monyet ilahi palem besar dan sekarang dengan tenang berdiri di atas tulangnya yang melayang. Gaunnya berkibar tertiup angin, dia masih cantik dan anggun seperti biasanya. Dengan gambaran saat ini, sulit dibayangkan dia membawa kapak raksasa. Dia mendarat di geladak dan melihat sekeliling tanpa banyak bicara. Dari awal hingga akhir, dia mempertahankan sikap mulia dan pesona dewasanya seperti wanita yang sudah menikah. Benar-benar menawan. Sang Tao akhirnya melihat sekeliling dan melihat kerangka di laut.
Dia berbicara dengan takjub, jika mereka meninggalkan warisan yang kuat ini, betapa menakjubkannya mereka ketika mereka masih hidup. Hal ini hanya membuat segalanya semakin menakutkan karena semua makhluk tak terpecahkan ini mati di Bonesea yang menakutkan ini. Li Qiye melepaskan kemudinya dan duduk di sebelah peri sebelum memberitahu kelompok itu sambil tersenyum, "Oke, kemungkinannya ada di depan Anda. Terserah keberuntungan Anda untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak." Mereka menatap masing-masing kerangka itu. Semua artefak warisan ini cukup kuat, jadi memilih satu dari sekian banyak artefak bukanlah tugas yang mudah. "Bangsawan muda, bisakah kita mengambil semua harta karun di sini?" Ruyan mencetakkan mata pada Li Qiye. Mata yang berbinar bisa membuat orang terjatuh. Li Qiye tertawa dan menjawab, "Ya, selama kamu cukup kuat. Namun hal ini akan menyebabkan seluruh laut mengalami masalah. Bahkan Kaisar Abadi tidak ingin hal seperti itu terjadi. Aku akan memilih satu saja, aku terlalu muda untuk menjadi kerangka di sini." Setelah mendengarnya, dia tersenyum sebagai tanggapan. Sang penganut Taoisme bertanya kepada Li Qiye, "Saudara Li, kamu mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai masalah ini. Bagaimana kalau kamu menyalakannya? Harta warisan mana yang cocok untukku?" Sang Tao biasanya adalah orang yang pendiam, tapi sepertinya dia agak licik dengan pertanyaan ini. Li Qiye meliriknya dan terkekeh, "Karena kamu bertanya dengan sangat rendah hati, aku akan puas. Pergilah jauh ke timur dari sini sampai kamu melihat lokasi yang menyerupai gunung. Puncaknya akan berwarna merah seolah-olah ada darah yang mengalir darinya. Naiklah ke sana dan uji kentunganmu." Sang Taoisme menangkupkannya setelah mendapatkan beberapa petunjuk dan berkata, "Terima kasih atas saran Anda, saya akan mencoba." Dia melompat kembali ke atas tulangnya dan melayang ke arah yang dibicarakan oleh Li Qiye. "Yang Nobel, apakah kamu juga punya beberapa tip untukku?" Ruyan dengan genit tersenyum padanya. Li Qiye menjawab, "Baik, aku akan bermaksud baik. Sampai akhir karena kalian telah memperlakukanku dengan baik. Datang." Karena itu, dia mengendalikan kapal tersebut untuk dipindahkan ke lokasi lain. Mereka melintasi wilayah tersebut dan akhirnya berhenti di sebuah pulau. Ini adalah pemandangan yang langka. Itu penuh dengan kabut, menjadikannya tampak seperti tanah abadi. Jika pulau ini muncul di lautan biru, orang akan mengira ada makhluk abadi yang tinggal di sana. Di dalam kabut ada pemandangan samar sebuah tablet yang mencapai sampai ke langit. Orang-orang tidak dapat melihatnya sepenuhnya karena jarak pandang yang buruk. Meskipun demikian, mereka masih dapat mengetahui bahwa tablet tersebut terbuat dari logam yang seluruhnya berwarna hitam. Ada tanda di atasnya yang bisa berupa teks atau tanda morf, tidak mungkin untuk melihat bekasnya karena kabut. Li Qiye menunjuk ke tablet batu itu dan berkata, "Jika kamu bisa mendapatkan tablet ini, maka tablet ini akan memberikan manfaat seumur hidup. Itu juga dapat membawa fisik jahat pemakan surgamu ke level selanjutnya." Benar-benar, Ruyan merasa gembira setelah mendengar ini. Meskipun menjadi kepala sekolah pemakan jahat dan melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya saat tumbuh dewasa, dia masih sangat tertarik dengan tablet yang mampu meningkatkan fisiknya. Li Qiye meliriknya dan menjawab, "Kata-kataku lebih benar dari apapun di dunia ini." Ruyan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke pulau itu tanpa kecerobohan. Dia langsung mengaktifkan fisik abadinya. Energi jahat melayang di sekujur tubuhnya, menyebabkan iblis wanita seperti dia terlihat lebih menggoda. Dia mulai berjalan menuju tablet yang diselimuti kabut saat suara mendengung keluar. Tanda di tablet itu tiba-tiba naik dan berubah menjadi telapak tangan yang terbang tepat sasaran. "Datang!" Dia berteriak ketika energi jahatnya naik ke udara dan berubah menjadi penghalang hitam untuk menghentikan telapak tangan yang menekan. Bang, 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 itu adalah blok yang berhasil, tetapi telapak tangan terlalu kuat. Retakan muncul di penghalang. Mengaktifkan. Dia tidak membuang waktu untuk berpikir setelah melihat kekuatan dan memanggil kualinya sambil mengerahkan fisiknya hingga batasnya. Dia melepaskan api yang tak terbendung langsung ke tablet. Sinyal keras menandakan dimulainya pertarungan mereka. Li Qiye berhenti memperhatikan Ruyan dan malah menoleh ke arah Jianxi, "Harta warisan apa yang kamu inginkan?" Suaranya yang lembut dan sikapnya yang dewasa dapat membuat orang terpengaruh. Rasanya seperti hujan rintik-rintik yang membersihkan segalanya di tengah musim semi. Dia menjawab, "Saya menginginkan apapun yang menurut Anda terbaik."
Li Qiye tersenyum dan terus mengarahkan kapalnya ke depan. Akhirnya, mereka mencapai kerangka yang pertama kali mereka lihat setelah memasuki wilayah ini. Itu adalah raksasa humanoid dengan pedang raksasa di depannya. Dari jauh, dia sudah terlihat berukuran mengerikan. Mereka tidak punya pilihan selain melihat ke atas saat mereka semakin dekat, tapi tidak ada yang bisa melihat bagian atas kepalanya. Siapapun akan merasa tidak berarti seperti semut di hadapan raksasa, terlepas dari status dan kemampuannya. Li Qiye bertanya pada Jianxi sambil melihat ke arah raksasa itu, apakah kamu tidak memerlukan kapak raksasa? Dia menjawab, saya awalnya ingin menjadikan Myriad Earth Axe sebagai senjata takdir saya yang sebenarnya, tapi itu tidak terlalu cocok. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, seorang yang berkuasa tidak selalu menggunakan senjata takdir yang sebenarnya, dan pengguna fisik abadi bahkan lebih istimewa lagi. Beberapa dari mereka tidak memiliki senjata takdir sejati pada saat penyelesaian akhir karena mereka menyempurnakan tubuh mereka menjadi senjata unik. Beberapa orang menyebut fenomena ini sebagai senjata fisik abadi. Tentu saja ada yang menganggap jenis seni ini dianggap bagian dari Dao asing. Jianxi dapat memahami komentarnya karena ketiga sekolahnya memiliki senjata semacam itu. Misalnya, Evil Immortal Cauldron milik Ruyan adalah senjata immortal fisik. Senjata-senjata ini mampu menggabungkan kekuatan dengan fisik pengguna yang sesuai dan meningkatkan efektivitas pertempurannya. Li Qiye menunjuk ke arah pedang besar itu dan berkata, banyak God King yang berpikir untuk mendapatkan senjata ini. Mereka semua tahu bahwa itu adalah artefak yang luar biasa tetapi tetap tidak mengetahui asal-muasal usulnya. Pedang di depan ini mungkin adalah pedang terbesar yang pernah dilihat Jianxi. Meskipun beberapa harta karun bisa tumbuh sebesar galaksi, itu hanyalah ilusi atau bentuk avatar, ukuran aslinya tidak akan sebesar itu, tidak seperti pedang ini. Hanya pedang dewa sebesar ini yang layak menjadi senjata raksasa ini. Li Qiye menjelaskan, nama pedang ini adalah pedang abadi kolosal. Nilai dan kekuatan tidak lebih lemah dari senjata takdir kaisar abadi manapun. Misterinya jauh melebihi apa yang dapat Anda bayangkan. Jianxi memikirkannya, tetapi meskipun sudah berusaha, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sebagai seorang kepala sekolah, tidak hanya menekankannya yang kuat, pengetahuannya juga sangat luas. Namun, kisah tentang pedang ini luput dari perhatiannya. Jangan berpikir terlalu keras, lakukan langkah luar biasa jika kamu mengetahuinya. Saya khawatir tidak ada sekte di dunia ini yang memiliki catatan tentang pedang milik ras abadi kolosal ini. Setelah melihat kemunculannya yang bingung, Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Perlombaan abadi kolosal, maksudmu ada makhluk abadi di dunia ini? Dia belum pernah mendengar perlombaan ini sebelumnya dan mengejutkan. Li Qiye menahannya lagi, sulit untuk mengatakan apakah ada makhluk abadi di dunia ini, tapi ras ini jelas tidak abadi. Mereka terlalu kuno untuk ditelusuri karena asal-usul mereka bahkan lebih tua daripada roh menawan. Setelah mengatakan itu, dia menatap ke arah raksasa itu dengan matanya yang dalam dan melanjutkan, ras perkasa yang mampu meremehkan semua ras lainnya masih tidak bisa lepas dari kehancuran pada akhirnya. Keberadaan di depan kita sebanding dengan kaisar abadi, tetapi kematian masih merupakan hasil akhir. Eksistensi yang sebanding dengan kaisar abadi. Dia terguncang sekali lagi setelah wahyu yang mengerikan ini. Bagaimana keberadaan yang tak terpecahkan bisa mati di tempat ini? Qianbei tidak bisa mempercayainya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan kaisar abadi, tetapi salah satu dari mereka telah mati di sini. Ini di luar imajinasinya. Li Qiye menatap lelaki tua yang sedang memikirkan hal itu dan menjawab, itu adalah perang yang luar biasa. Perlombaan ini luar biasa kuat, mereka bertahan sampai akhir perang di era mereka. Sayangnya, mereka pada akhirnya gagal dan menghadapi genosida. Keberadaan luar biasa ini di hadapanmu tidak salah. Kata-kata seperti itu membuat kedua pendengarnya bergidik. Ras pengecut itu masih dibantai. Siapa yang mereka hadapi? Mungkinkah tak ada perselisihannya musuh ini? Mereka kesulitan untuk menenangkan diri karena mereka tidak dapat membayangkan kekuatan musuh ini. Li Qiye menunjuk ke arah pedang itu dan berkata, pedang ini cocok untukmu. Itu lebih baik daripada Myriad Earth Axe milikmu, terutama jika kamu bisa memperbaikinya. Fisik musim semi suci Anda menawarkan energi darah tanpa batas, jadi dengan pedang ini, Anda akan dapat bertemu dewa,
membunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis. Qianbei memperlihatkan pedang itu tanpa gagangnya terlihat. Dia secara pribadi telah menyaksikan energi darah Jianxi yang tak ada habisnya. Jika dia bisa menggunakan pedang ini, kekuatan tebasannya akan sulit dipercaya dan lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah garis keturunan atau bahkan sebuah ras. Mungkin bahkan Laut Setan Naga akan terbelah menjadi dua. Jantung Jianxi mulai berdetak lebih cepat saat melihat pedangnya. Itu memang cocok untuk immortal fisik miliknya. Dia memahami kekuatan senjata jenis ini karena kapaknya. Mendapatkan pedang ini akan meningkatkan kekuatan bertarungnya beberapa level secara instan. Itu milikmu jika kamu bisa mengeluarkannya. Dia menelusuri dan berkata, ini adalah ujian bagi fisikmu. Bisakah itu mendukung pedang sebesar itu? Tidak ada keraguan bahwa pedang ini luar biasa. Namun, tidak ada orang yang bisa menggunakannya. Menjadi cukup kuat untuk mengangkatnya adalah satu hal, tetapi memperlakukannya sebagai senjata sangatlah sulit. Mengayunkannya beberapa kali saja sudah bisa membuat teladan menjadi kering, dan menggunakannya secara efektif dalam pertempuran bahkan lebih buruk lagi. Orang lain akan membayangkan hal yang mustahil, tetapi ini hanya merangsang keinginannya. Bagaimanapun, fisiknya memiliki keunggulan unik. Bahkan seorang God King mungkin tidak memiliki energi darah lebih banyak darinya. Dia pasti bisa mempertahankan pedang ini dengan keadaannya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke depan untuk mendarat di kaki raksasa itu, lalu dia mulai menginjakkan kakinya. Dia tampak gigih seperti semut. Bayangkan saja, seekor semut membentuk pilar raksasa, ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, dia cukup cepat dan berhasil mencapai pergelangan tangan dengan melompat. Tangan raksasa itu menggenggam gagangnya. Mereka tampak seperti dua gunung yang menopang gunung lainnya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencabut pedang sebesar itu. Fisik batinnya muncul dengan energi darahnya yang melonjak. Pada saat ini, telapak tangan berubah menjadi raksasa dan menggenggam gagangnya dengan kuat. Naiklah! Dia berteriak di bawah dukungan energi darahnya yang mengamuk tanpa henti. Namun, meski menyerang dengan amarahnya, dia tetap tidak bisa menariknya keluar. Meski begitu, dia tidak menyerah. Energinya melonjak untuk kedua kalinya dan fisik batinnya berubah menjadi sangat cerah. Itu beberapa kali lebih besar dari saat dia mengaktifkannya sebelumnya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang ini apapun risikonya. Li Qiye mengamati dari pertemuan sesaat sebelum tersenyum dan kembali berlayar menjauh. Saat perahu perlahan melayang menjauh, dia berbalik ke arah Qianbei dan bertanya, harta warisan apa yang kamu inginkan? Orang tua yang duduk di geladak mendapatkan kembali akalnya dan tersenyum kecut, saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda, tetapi saya hanyalah seekor semut. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penguasa pulau atau kepala sekolah, jadi aku tidak punya keinginan bodoh apapun tentang warisan ini, berikutnyamu ke sini dan mendapatkan 8 mata ini sudah lebih dari cukup di normal. Qianbei tahu batasannya, meskipun ada banyak harta karun di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan kemampuan yang lemah bahkan jika Li Qiye bisa menunjukkannya, jadi dia menyerah begitu saja. Adalah hal yang baik untuk mengetahui kapan harus melepaskannya. Li Qiye tersenyum dan tidak berkomentar lebih jauh. Sementara anggota kelompok lainnya mencoba mengambil harta warisan mereka, Li Qiye tidak mencoba mengambil satupun dari mereka. Dia hanya berkeliaran di sekitar area ini dengan tulangnya tanpa tujuan. Dia bahkan membiarkan kapalnya melayang kemanapun yang diinginkannya. Qianbei dengan penasaran bertanya, bangsawan muda, apakah kamu tidak mencoba mendapatkan artefak ini? Dia percaya bahwa dengan kemampuan Li Qiye, dia bisa mengambil harta apapun di sini. Dengan mudah, Li Qiye memandangi laut yang tenang sebelum tersenyum ringan, saya di sini bukan untuk mencari warisan ini. Bagi Li Qiye, membawa kelompok itu ke sini hanyalah keuntungan sampingan. Tujuannya bukanlah tempat ini, namun, karena dia sudah ada di sini, dia ingin melihatnya karena adanya legenda tertentu. Hanya sedikit orang yang pernah mendengarkan dan bahkan lebih sedikit lagi yang mempercayainya. Meskipun demikian, Li Qiye tetap berharap karena dia yakin apa yang ingin dia temukan ada di sini. Qianbei terkejut mendengarnya, tapi dia akhirnya mengerti setelah terkejut. Li Qiye sangat menentang surga, jadi dia tidak peduli dengan harta karun. Atau mungkin bagi orang seperti dia, terlalu mudah untuk mengambil apapun yang dia inginkan.
Kapal terus melayang tanpa tujuan dengan keduanya diam-diam mengamati pemandangan. Wilayah ini sangat tenang, tidak ada kerangka yang terbang, bahkan ombak pun tidak. Ini mungkin lokasi teraman di Bonacea. Li Qiye dengan lembut menenangkan setelah melihat laut yang tenang. Dia merasa bahwa dia tidak seharusnya melihatnya pada generasi ini. Tiba-tiba, udara yang tenang mulai bergoyang dengan ombak yang bergelombang. Berdengung, sebuah himne pedang menggema di seluruh wilayah. Sinar terang muncul kembali di lokasi raksasa itu, akhirnya seluruh area. Qianbei menoleh ke belakang dan dengan gembira berseru, kepala sekolah Zuo telah melakukannya. Pada saat ini, Jianxi sedang berdiri di atas kepala raksasa itu setelah berhasil menarik pedang raksasa itu tinggi-tinggi. Cahaya pedang yang mengerikan menghancurkan seluruh langit dengan maksud pedang yang menghancurkan. Semua keberadaan tampak di hadapan kekuatan. Pedang kekuasaan ini cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Jianxi sendiri juga memancarkan aura dewa. Seluruh energi darahnya berkumpul di atas kepalanya seperti naga sejati. Cakarnya mengoyak langit dengan momentum yang menekan. Memperbaiki, pedang itu terus menyanyikan himnenya di awan. Dia sangat kecil dibandingkan dengan pedang, tapi dia telah berubah menjadi permaisuri dari 9 surga, mulia dan tak terduga. Energi pedang ini dapat menghancurkan cakrawala. Sangat kuat. Dengan pedang di tangannya, dia tidak akan bertanding. Qianbei menjadi cetak karena tekanan Jianxi dengan pedangnya yang sangat besar dan tidak bisa berdiri dari geladak. Akhirnya, dia memanggil kembali pedang itu ke istananya sambil masih berdiri di atas tengkorak raksasa itu dengan cara yang transenden seperti peri yang sempurna. Ledakan. Di lokasi pulau tempat Ruyan berada, cahaya hitam meletus. Seluruh lokasi menjadi gelap seolah-olah ada sesuatu yang mengancam langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Qianbei tercengang sekali lagi saat dia melihat sekeliling untuk mencari penyebab kegelapan yang tiba-tiba itu. Semburan ledakan bergema seolah-olah ada sesuatu yang sedang dalam proses memanaskan segalanya. Jika seorang pecinta yang kuat membuka pemandangan surga mereka, mereka akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tablet di pulau itu membuka rahangnya dan menelan kegelapan di langit. Rupanya bahkan bintang-bintang di atas pun tidak luput. Langit akhirnya mendapatkan kembali kecerahannya saat kegelapan menghilang seperti air pasang karena dilahap seluruhnya oleh tablet. Seluruh proses memberikan perasaan kedatangan iblis, tetapi dalam sepersekian detik, ia dikalahkan dan cahaya kembali. Qianbei menatap ke langit dan tidak bisa tenang karena ketidaksadaran akan situasi saat ini. Bonesip Jianxi melayang kembali selama ini. Dia melompat kembali ke geladak. Li Qiye tersenyum setelah melihatnya, pedang yang bagus, sangat cocok untukmu. Terima kasih telah memberiku kreasi ini. Dia membungkuk dalam-dalam ke permanen. Meskipun dia memperolehnya karena usahanya sendiri. Bimbingan Li Qiye juga berperan besar dalam akuisisi tersebut. Selamat, Anda telah mendapatkan pedang itu, kakak senior. Pada saat ini, Ruyan juga kembali dengan perahunya dan tersenyum pada Jianxi. Sebelum Jianxi bisa berkata apa-apa, Ruyan dengan tenang menarik lengan Li Qiye seperti anak manja dan berkata, bangsawan muda, dia mendapatkan pedang suci dan bahkan memiliki fisik musim semi suci, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku, lagi ketika dia memutuskan untuk menindasku, tidak akan ada kedamaian di 3 sekolah Void ketidaksempurnaan. Anda harus menunjukkan kepada saya, jangan biarkan saya menjalani sisa hidup saya dengan cara yang menenggelamkan. Petik 2. Di sini, matanya menjadi basah, menghasilkan penampilan yang halus. Dia sudah menjadi seorang penggoda, jadi terlibat lucu dan menyenangkan bisa meluluhkan seseorang yang berhati baja. Li Qiye dengan lembut menjentikkan kening dan memarahi, jangan memberi isyarat manis padaku. Tabletmu tidak kalah dengan pedang abadi kolosal, jadi berhentilah serakah. Selama itu adalah sesuatu yang kamu berikan, aku akan menginginkan lebih dan lebih lagi. Dia masih dengan genit memegangi lengannya. Penampilan lucu ini mampu mencuri jiwa. Li Qiye tersenyum dan melihat kehebatan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Taois Puresun telah kembali. Semua orang menoleh dan benar saja, mereka melihat Daois itu kembali dengan kapalnya sendiri. Lengan bajunya berkibar seperti dunia lain. Namun, dia tampak agak berkemah dengan pakaiannya yang robek di banyak tempat. Ruyan meliriknya dan menggoda, Taois Puresun, apakah kamu pergi ke sarang naga atau semacamnya? Mengapa kamu terlihat sangat sedih?
Jangan bilang kamu merobek pakaianmu sendiri agar terlihat kurus. Sang Tao tidak kecewa dan tersenyum menanggapi, kamu cukup tepat sasaran. 90% kematian dan 10% kelangsungan hidup, saya hampir tidak dapat kembali. Artinya, kamu pasti mendapatkan sesuatu yang tiada taranya. Jianxi juga terkejut. Sang Tao lebih kuat darinya, jadi sesuatu yang bisa membuatnya terlihat malu pasti sangat berbahaya. Sang Taoisme dengan tersenyum menjawab, saya beruntung. Saya melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan setelah pertemuan yang mengerikan, saya akhirnya menemukan sesuatu sebagai balasannya. Penampilan kontennya menunjukkan hasil panennya yang luar biasa. Bagaimanapun, seseorang dengan statusnya tidak akan peduli dengan harta biasa. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, apakah kamu perlu lebih-lebihkan? Itu memang kerja keras, tapi apa maksudnya dengan gerbang neraka dan pertemuan yang mengerikan? Sang Tao terbatuk-batuk dengan sikap sedikit malu setelah dipanggil oleh Li Qiye. Dia dengan penasaran bertanya setelahnya, Saudara Li, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Li Qiye hanya tersenyum tanpa menjawab. Ruyan dengan riang mengatakan kepadanya, keluarkan hartamu agar semua orang dapat melihatnya. Sang Taoisme menyampaikan, ini hanya sebutir telur, tidak bisa dibandingkan dengan 2 harta karun luar biasa yang kalian berdua peroleh. Meski begitu, dia tidak berusaha menyembunyikannya dan mengeluarkannya. Yang didapatnya adalah telur emas yang beberapa kali lebih besar dari telur biasa. Orang dewasa tidak bisa memegangnya dengan satu tangan. Berkilauan seolah seluruh telurnya terbuat dari emas. Jianxi bertanya, telur emas apa ini? Ruyan menyindir, telurnya besar sekali, bagaimana kalau kita memasaknya? Ini lebih dari cukup bagi kita untuk makan lengkap. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan dan menetuk telur itu. Sebuah ledakan yang sangat tajam menggema. Cahaya pada cangkangnya beriak dan mengarahkan kemana-mana seperti gelombang. Rupanya mengeluarkan suara samar, seolah-olah dia telah membangunkan makhluk di dalam. Apakah ini telur burung phoenix? Rahang Qianbei hampir ternganga setelah melihat pemandangan aneh ini. Dia mengumpulkan keberanian untuk menyentuh telur itu. Rasanya cukup hangat. Li Qiye dengan riang berkata, impian. Jika ini adalah telur phoenix, saya akan mengambilnya daripada membiarkan orang lain melakukannya. Jianxi dengan penasaran bertanya, telur jenis apa itu? Bahkan mereka yang tidak sadar akan menyadari bahwa telur emas ini sungguh luar biasa. Sang Taoisme berkomentar sambil tersenyum, itu pasti telur burung abadi. Bahkan jika itu bukan burung phoenix, ia harus memiliki garis keturunan binatang dewa. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu benar. Ia benar-benar memiliki darah binatang dewa, garis keturunan yang perkasa. Jika cabang keempatmu bersedia berinvestasi, mungkin suatu hari nanti kamu bisa menjadi binatang suci seperti burung phoenix atau naga sejati. Phoenix dan naga sejati. Baik Jianxi dan Ruyan terguncang mendengar ini. Meskipun ada ras yang mengklaim memiliki garis keturunan ini, bahkan sebagai keturunan binatang dewa, itu hanya untuk meningkatkan nilai mereka sendiri. Mereka yang memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix sejati akan memiliki jumlah yang sangat sedikit hingga dapat diabaikan. Keturunan dari garis keturunan seperti itu hanya akan mampu mengerahkan 1/100 atau bahkan 1/10.000 kekuatan burung phoenix. Sang Taoisme dengan cemas bertanya, meminta Anda benar-benar membiakkan naga atau burung phoenix sejati. Li Qiye tertawa setelah melihat ekspresi, apakah kamu ingin mencoba? Sang Tao terbatuk dan bertanya, baiklah, siapa yang tidak ingin memiliki naga atau burung phoenix sejati? Bahkan seorang kaisar abadi pun akan memiliki keinginan ini. Saudara Li, bisakah saya membuat telur emas ini menjadi satu? Li Qiye tersenyum, secara teori, ya. Ini adalah evolusi dari garis keturunan. Telur ini sudah memiliki garis keturunan dewa, jadi ia memiliki peluang dalam hal ini. Setelah mengalami metamorfosis, ada kemungkinan terjadinya atavisme. Bahkan tokoh besar seperti penganut Taoisme masih bersemangat dan berseru, benarkah? Li Qiye tertawa sebagai tanggapan, tidak, ini hanya teori. Faktanya, hal itu tidak mungkin terjadi. Apa yang disebut burung pegar yang melompat ke dahan untuk berubah menjadi burung phoenix hanyalah sebuah argumen yang digunakan untuk meninggikan harga diri seseorang, tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Oh begitu, Sang Taoisme tersenyum kecut. Li Qiye melanjutkan, kamu tidak perlu merasa sedih. Dengan upaya dari cabang Anda,
Anda masih bisa melatih keberadaan yang luar biasa. Bukan berarti garis keturunan ini buruk. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak dapat berevolusi menjadi binatang dewa sejati adalah karena di dunia ini, kondisi untuk mencapai atavisme tidak dapat terpenuhi. Maksudmu telur ini sendiri memiliki peluang untuk menjadi dewa? Jianxi memahami implisitnya. Li Qiye menjawab, makhluk apapun memiliki peluang untuk mengalami atavisme, jumlahnya sangat kecil. Secara teori, semakin banyak usaha yang Anda keluarkan untuk mengolahnya, semakin tinggi kemungkinan terjadinya atavisme. Tentu saja, atavisme semacam ini hanya cocok untuk makhluk lain seperti roh menawan atau penjahat, itu tidak mungkin bagi naga dan burung phoenix sejati, setidaknya tidak di 9 dunia. Sang Tao bertanya, lalu kondisi dan lingkungan seperti apa yang diperlukan untuk membuat telur ini menjadi dewa? Li Qiye tertawa menanggapinya, sepertinya kamu masih belum menyerah. Oke, jadi ucapkan dunia seperti itu ada. Ini akan menjadi sangat sederhana, setiap keberadaan dan warga dari 4 cabang harus menggunakan energi darah mereka untuk mewujudkannya selain memanfaatkan semua harta yang mungkin. Dengan kata lain, setiap sumber daya Anda. Namun, ini tidak sepadan. Lalu bagaimana jika dunia mengizinkan hal ini? Menurut Anda, apakah upaya seluruh ras dan seluruh sumber daya mereka serasi untuk menciptakan naga atau burung phoenix sejati? Dengan sumber dayamu, mungkin dan lebih efisien untuk melatih 3 kaisar abadi daripada 1 binatang suci. Oleh karena itu, dia menatap secara implisit pada Sang Daois. Tapi, Sang Tao berhenti sejenak dan berkata, saya mendengar legenda yang mengatakan bahwa binatang dewa tidak hanya kuat, mereka memiliki sesuatu yang unik dibandingkan dengan ras lain, bisa dikatakan sebagai bakat bawaan. Bahkan kaisar abadi pun kesulitan mencapainya. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, itulah 4 cabangmu, sektemu memang tahu banyak. Benarkah? Sang Tao melanjutkan pertanyaannya. Li Qiye memandangi laut yang tenang sebelum menjawab, binatang suci memang istimewa dan rasnya patut membuat iri. Namun, meskipun mereka memang ada, jumlahnya terlalu sedikit dan lebih berharga dari apapun. Anggota kelompok lainnya menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Li Qiye melanjutkan, ini adalah makhluk yang hanya ada dalam dongeng. Saya khawatir belum ada yang pernah melihat binatang dewa yang sebenarnya. Banyak catatan menyatakan bahwa mereka tidak hanya kuat, tetapi juga tidak menghargai harganya. Bahkan sehelai bulu pun sangat berharga. Namun, bagi orang-orang yang benar-benar perkasa seperti Kaisar Abadi, ini bukanlah penyebab godaan para monster. Kalau begitu, karakteristik apa yang paling menggiurkan dari mereka? Qianbei tidak mau bertanya karena Li Qiye berhenti sejenak. Li Qiye memandangnya dan mengungkapkan, hadiah bawaan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ras seperti kita di dunia ini. Hadiah apa ini? Ruyan juga terpesona dengan topik ini. Li Qiye dengan lembut menenangkannya sebagai tanggapan, terlalu banyak yang harus dikatakan karena masing-masing binatang suci ini memiliki karunia uniknya sendiri. Faktanya, karena terlalu sedikit yang pernah melihat binatang dewa yang sebenarnya, kita tidak begitu tahu banyak tentang karunia istimewa ini. Tentu saja, beberapa juga sangat terkenal. Dia melanjutkan, misalnya, kita tadi membahas tentang burung phoenix. Apa hadiah bawaan dari burung phoenix? Kelahiran kembali melalui api. Semua orang terguncang setelah mendengar kata-kata ini. Kelahiran kembali adalah impian yang dirindukan banyak orang. Bahkan para kaisar pun menelitinya secara menyeluruh. Li Qiye menjelaskan, tentu saja, tidak sembarang burung phoenix dapat mencapai hal ini. Hanya ketika mereka mencapai sejumlah kekuatan tertentu barulah mereka dapat menggunakan karunia kelahiran kembali mereka. Sementara kelompok itu diam, Li Qiye tersenyum dan berkata, mengapa kaisar begitu menginginkannya? Rumor mengatakan bahwa ketika burung phoenix berada di puncak kekuatan, ia bisa terlahir kembali selamanya. Terus-menerus. Sang Taoisme terkejut. Li Qiye sambil tersenyum, dengan kata lain, cakrawala abadi dan keabadian permanen. Kelompok itu sekali lagi terkejut setelah mendengar ini. Kelahiran kembali saja sudah cukup untuk membuat semua orang menginginkannya. Kelahiran kembali dalam jumlah tak terbatas kemungkinan besar tidak dapat diperoleh bahkan bagi para kaisar. Itu terlalu menggoda. Apakah dunia benar-benar memiliki siklus penayangan? Jianxi memikirkan hal lain. Hal ini terasa terlalu nyata. Reinkarnasi berulang kali demi keabadian cukup menakutkan.
Aku tidak tahu. Li Qiye tersenyum dan kecewa, ini hanya legenda. Sudah sulit untuk melihat burung phoenix asli, apalagi yang berada di puncaknya. Burung phoenix seperti itu pasti hanya akan ditemukan di legenda. Kelompok itu terdiam setelah mendengar ini. Sedangkan Xiong Qianbei, dia bahkan tidak berani berpikir. Dia hanya bisa memperkirakan sebagai bagian dari mitos karena terlalu sulit dijangkau olehnya. Setelah beberapa saat, Ruyan bertanya, bagaimana dengan hadiah naga sejati? Li Qiye tertawa dan menatap dengan seringai misterius, jika suatu hari nanti kau melihat naga sejati, aku akan mengikuti kualifikasi bakat bawaannya. Brengsek, dia mengeluh karena ketidakpuasan tetapi tidak mengorek lebih jauh. Li Qiye berhenti bicara dan memandangi laut sambil membiarkan tulangnya melayang di area ini. Kapalnya hayut kemanapun air laut mengalir. Suasana ini adalah perenungan, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Setelah sekian lama, mereka menyadari bahwa Li Qiye sepertinya tidak ingin pergi. Perjalanan hayut ini membuat mereka bingung karena tidak mengetahui niatnya. Di tengah arus yang tenang ini, Li Qiye terus menatap laut dalam diam. Sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat, Jianxi dengan lembut bertanya, bangsawan muda, apakah Anda mencari sesuatu? Ada banyak sekali kerangka dan artefak warisan di wilayah ini, tapi Li Qiye tidak repot-repot meliriknya sedikit pun. Seolah-olah harta karun ini hanyalah besi tua di matanya. Hanya laut tenang yang menarik perhatiannya. Li Qiye kembali menjawab dan menjawab, ya. Tepatnya, aku sedang menunggu sesuatu. Mata Ruyan berbinar ketika dia dengan rasa ingin tahu bertanya, untuk apa? Sebuah harta karun, apakah ada yang di dasar laut? Aku di sini bukan untuk mencari harta karun. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya di sini untuk mengejar sebuah legenda, untuk menghilangkan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan. Legenda macam apa? Sang Tao mengambil topik ini menarik. Sektenya memiliki banyak catatan tentang Bonesea, tapi dia belum pernah mendengar legenda ini sebelumnya. Itu adalah legenda tentang kehidupan abadi. Li Qiye menjawab dengan senyuman misterius. Legenda kehidupan abadi. Kelompok itu tergerak setelah mendengar ini. Sang Taoisme berbicara dengan ekspresi yang berubah, jadi rumor tentang Bonesea memiliki item yang memberikan keabadian adalah benar. Benar-benar, Jianxi juga terkejut, tidak heran jika seluruh dunia menginginkannya. Bahkan seseorang seperti Meng Zentian tidak bisa duduk diam dan harus mengunjungi Bonesea secara pribadi. Itu salah. Li Qiye tertawa, jika tempat ini benar-benar memiliki barang seperti itu, maka generasi ini tidak akan mendapat giliran, dan terutama seseorang bukan seperti Meng Zentian. Sepanjang sejarah, banyak kaisar yang pernah ke sini sebelumnya, dan beberapa berhasil mencapai lokasi terdalam di Bonesea. Apakah menurut Anda orang-orang di generasi ini masih akan mendapat giliran dalam hal ini? Setelah mendengar ini, kelompok tersebut merasa bahwa hal tersebut masuk akal. Siapa yang lebih kuat dari Kaisar Abadi? Faktanya, Dewa Laut dan Ayah Pohon pun pernah ke sini sebelumnya. Karakter-karakter ini akan mengambil item keabadian jika itu benar-benar ada. Jadi itu bohong, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Ruyan dengan bercanda memprotes, legenda macam apa itu? Cepat beritahu kami. Li Qiye menatap ke arah laut dan akhirnya berkata, legenda tentang bayangan. Sebuah bayangan. Jianxi tidak jelas, legenda macam apa yang ada tentang bayangan. Li Qiye menjawab, karena sudah ada selamanya, maka menjadi legenda. Pada zaman dahulu kala, ada beberapa tulisan mengenai legenda ini yang ditulis, namun jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak banyak yang menyadarinya. Bunyinya seperti ini, sejak Bonesea diketahui, ada bayangan di perairan sini. Itu seperti hantu, muncul dan menghilang selama jutaan tahun. Generasi demi generasi telah berlalu, namun bayangan ini tetap ada. Itu adalah keberadaan abadi di Bonesea. Dia terus menatap perairan yang tenang sambil berbicara. Sejak terbentuknya Bonesea, Sang Taoisme bergidik. Menurut catatan sektenya, Bonesea tidak dapat ditelusuri. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mustahil untuk mencoba dan mengetahui permulaannya. Ingatlah bahwa 4 cabang Gucun termasuk di antara 2 silsilah tertua di roh surga. Kaisar abadi Gucun adalah kaisar pertama dan hidup pada era kesunyian. Namun, bahkan sektenya tidak memiliki petunjuk apapun tentang asal-muasal Bonesea. Dari sini, orang dapat melihat betapa kunonya tempat itu.
Bayangan di perairan yang ada di awal Bonesea, keberadaan abadi seperti itu sangatlah menarik. Jianxi bertanya, bayangan apa ini? Li Qiye tersenyum dan matanya berubah menjadi sangat dalam, di dalamnya menjadi menarik. Ada yang percaya bahwa itu adalah sebuah keberadaan, ada pula yang mengatakan bahwa itu hanyalah proyeksi dari Bonesea. Spekulasi lain menyatakan bahwa itu adalah hantu yang tak henti-hentinya. Singkatnya, belum ada yang melihat apa itu, atau setidaknya apa bentuk aslinya. Bolehkah seseorang melihat bayangan di udara seperti ini? Ruyan memandangi laut dan membuat penasaran. Saat itu sangat berawan, bahkan di beberapa daerah airnya berwarna hitam seperti tinta. Bagaimana orang bisa melihat bayangan di dalam gelombang ini? Li Qiye tidak menjawab. Dia melanjutkan berlayar saat kapal melayang bebas. Anggota kelompok lainnya berdiri sambil menahan napas dalam melihat munculnya bayangan legendaris ini. Waktu berlalu, tapi tidak ada tanda-tandanya. Meski begitu, mereka adalah orang-orang yang berkarakter hebat, sehingga mereka bisa tetap bersabar dalam usaha ini. Setelah beberapa lama, Li Qiye berhenti melihat dan dengan lembut menghela nafas, beberapa hal hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah ditakdirkan, kamu tidak bisa memaksakannya ketika waktunya belum tiba. Oleh karena itu, dia kembali ke dalam untuk melihat peri. Dia menghela nafas lega setelah melihat dia baik-baik saja. Li Qiye memegang kemudi dan tersenyum pada kelompok itu, baiklah, ayo tinggalkan tempat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk berburu harta karun. Perburuan harta karun. Bukankah ada banyak harta warisan di hadapan kita saat ini? Ruyan terkekeh. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, semuanya harus secukupnya. Kita tidak bisa mengambil terlalu banyak harta dan kekayaan dari sini. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di Bonesea, jadi tidak perlu membuang banyak waktu di sini. Jika kami beruntung, mungkin kami dapat menemukan barang yang hilang dari sekolah Anda. Dia tertawa keras setelah menyebutkan ini. Benar-benar, mata Jianxi berbinar, semakin menonjolkan daya tarik dewasanya. Li Qiye menjawab, saya bilang mungkin. Namun peluangnya cukup tinggi pada generasi ini. Keberuntungan Anda bisa dikatakan sangat baik karena telah bertemu dengan saya. Bonesea kali ini juga berbeda, jadi beberapa item yang seharusnya muncul akan muncul. Mata berbinar saat ini. Terlepas dari penjelasannya, kedua gadis itu masih sangat gembira. Jika mereka bisa mendapatkan kembali Winchase Break yang hilang, itu akan menjadi prestasi luar biasa bagi sekolah mereka. Kapal itu bertindak seperti naga banjir di bawah kendali Li Qiye yang dengan cepat meninggalkan wilayah ini sambil menantang angin dan ombak. Mereka meninggalkan laut tenang yang seolah-olah berfungsi sebagai tempat berlindung. Tepat setelah itu, mereka memasuki zona berbahaya lainnya. Kelompok itu membuat persiapan untuk membunuh kerangka kuat itu dalam waktu singkat. Namun, berbeda dengan ekspektasi mereka, zona berbahaya ini ternyata sangat tenang, tidak ada kerangka terbang atau apapun yang datang menyerang mereka. Apa yang sedang terjadi? Ruyan melihat sekeliling dan menemukan ketenangan laut. Di luar kerangka besar di permukaan, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Seluruh tempat memberikan kesan kosong dan sunyi. Ketika mereka sampai di sini lebih awal, tempat ini sangat ramai dengan kerangka terbang dan berenang di mana-mana. Mereka membunuh ibu iblis dan monyet dewa yang tinggal di sini. Pada saat ini, kerangka yang bergerak telah hilang, mereka sepertinya dievakuasi dalam semalam. Li Qiye dengan santai bertanya dari pucuk pimpinan, ada apa? Tengkoraknya hilang semua. Ruyan berkata, saat kami datang ke sini, mereka ada di mana-mana, tapi tidak ada satupun yang terlihat saat ini. Li Qiye mengedipkan matanya. Sosoknya bergeser dan langsung muncul di geladak, tatapannya sangat tajam saat menyapu area itu seperti kilat. Li Qiye perlahan berkata, sudah waktunya. Kelompok itu terkejut. Jianxi bertanya, waktunya untuk apa? Li Qiye menjelaskan, bayangan Bonesea akan datang. Hanya dengan munculnya kerangka-kerangka itu akan hilang. Itulah alasan mengapa kami tidak menghadapi satupun dari mereka di tempat dengan harta warisan dan mengapa tempat ini begitu sepi saat ini. Sang Tao bertanya, apakah harta karun itu adalah sarang bayangan? Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak, tapi dia akan muncul pertama kali di lokasi itu jika dia memutuskan untuk muncul. Itu sebabnya ini adalah zona aman tanpa roh jahat. Lihat, apa itu, bayangan itu? Ruyan tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke kiri. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk.
Memang ada bayangan yang bergerak perlahan di laut dengan kecepatan siput. Ingatlah bahwa udara lautnya sangat berlumpur. Logikanya, bayangan seperti itu seharusnya tidak terlihat sama sekali, namun entah kenapa, bayangan ini bisa terlihat jelas di perairan berlumpur tersebut. Akhirnya tiba, Li Qiye dengan penuh semangat menatap bayangan itu dengan matanya yang cerah. Gadis-gadis belum pernah melihat ekspresi seperti ini darinya. Bahkan ketika harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul, dia tidak repot-repot menanyakan mata seolah-olah menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Namun, bayangan ini memerlukan begitu banyak perhatian sehingga tampak seolah-olah itu adalah harta abadi tertinggi. Bagi gadis penasaran, apa sebenarnya bayangan ini dan kegunaannya? Li Qiye memerintahkan, semuanya, tunggu di sini. Dia mengambil harta karun dan melemparkannya ke laut. Benda yang dia lempar ke laut adalah pesawat ulang-alik berukuran sedang. Itu tembus cahaya, membuatnya tampak seperti terbuat dari kristal. Dia kemudian melompat ke dalam dan dengan keinginan, ia dengan cepat terjun ke laut dan menghilang dari pandangannya. Anggota kelompok lainnya tercengang. Mereka sadar bahwa apapun yang jatuh ke laut akan celaka, tidak ada yang bisa mengapung di Bonesea selain tulang. Baik makhluk hidup maupun harta karun akan mulai tenggelam tanpa henti. Tapi sekarang, Li Qiye mengeluarkan perahu mirip pesawat ulang-alik yang benar-benar bisa melakukan perjalanan di Bonesea. Ini sungguh tidak terduga. Harta karun seperti itu akan didambakan oleh semua orang karena memungkinkan perjalanan gratis di wilayah ini. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Li Qiye meminjamnya dari penguasa tulang. Di perahunya akan bersinar. Oleh karena itu, penguasa pulau menganggap perahu ini sama berharganya dengan nyawanya sendiri, tidak ada harta karun lain yang bisa menandinginya. Pada titik ini, bayangan yang perlahan-lahan melayang di laut tiba-tiba berlari menuju pemandangan kota. Kelompok itu segera mengetahui bahwa Li Qiye sedang mengejarnya. Qianbei memperhatikan dan bertanya, benda apa itu? Li Qiye yang tidak peduli dengan semua harta karun di sini sekarang berlari mencari bayangan ini. Sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang tahu apapun tentang bayangan itu. Ini juga pertama kalinya mereka mendengar tentang legendanya. Ruyan sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia bertanya kepada sang Daois, "Hai, Tuan Pulau Puresun, keempat cabangmu dianggap sebagai silsilah tertua dalam roh surga. Apakah tidak ada catatan tentang hal ini?" Sang Taoisme tenang, "Saya tidak perlu berbohong kepada Anda jika saya mengetahuinya. Kami benar-benar tidak memiliki apapun yang tertulis tentang bayangan ini." Jianxi bertanya, "Saya mendengar Kaisar Abadi Gucun pernah ke sana." Kaisar Abadi Yanxi bahkan lebih menakjubkan. Ada cerita tentang bagaimana dia hampir menjungkirbalikkan Bonesea. Bahkan ada yang menulis bahwa dia berhasil mencapai kedalaman Bonesea. Bahkan mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang bayangan ini. Keingintahuan mereka memang beralasan, terutama setelah melihat tindakan tak terduga Li Qiye. Bayangannya pasti tak tertandingi. Saya tidak tahu apakah leluhur kami menyadari adanya bayangan itu atau tidak, namun kami tidak memiliki catatan apapun tentang hal itu. Jika kita berbicara tentang bayangan dan kegelapan, maka saya sebenarnya tahu satu hal khusus yang tertulis di sekte kami. Dinyatakan bahwa dari generasi ke generasi, tirai gelap selalu menutupi 9 dunia. Tirai gelap yang mistis. Mata kedua kakak beradik itu melebar. Ruyan berkata, "Apakah yang Anda maksud adalah tangan gelap di balik tirai?" Sang Tao berkata, "Ya, tangan gelap, tapi ini tidak ada izinnya dengan bayangan di sini." Jianxi menjawab, "Ya, ini adalah masalah independen. Tangan gelap adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kami juga memiliki catatan tentang tangan gelap, namun tidak terlalu jelas. Hanya ada beberapa kalimat di sana-sini tanpa rincian apapun. Tangan gelap ini adalah eksistensi yang sudah ada sejak awal juga." Sang Taoisme berkomentar dengan nada emosi sebelum berhenti. Qianbei dengan penasaran bertanya, "Tangan gelap? Tangan gelap apa ini?" Dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Yang lain tidak ingin membicarakan topik ini dan menutup mulut. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang tangan gelap di balik tirai, mereka tetap sadar bahwa itu adalah topik yang tabu. Bahkan mereka yang mengetahui kebenaran pun tidak mau membahas topik ini. Qianbei langsung mengerti bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang salah dan tertawa dengan ketidaknyamanan. Pada akhirnya,
Sang Daois menyelesaikan masalah di kepalanya dan berkata, itu adalah topik yang tabu, kita tidak bisa terus-terusan berjanji. Di laut, bayangan itu melarikan diri dengan sangat cepat seolah-olah dia tidak ingin melakukan kontak apapun dengan Li Qiye. Ketika Li Qiye mendekat, dia akan mulai mundur lagi. Tentu saja, Li Qiye tidak berniat melepaskannya. Dia mengendarai pesawat ulang-alik dan mengejar. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat sosok bayangan tersebut karena kelincahannya yang tiada taraf. Hanya ada keburaman kabur sementara benda sebenarnya di dalamnya tersembunyi. Li Qiye terletak pada bayangan itu dan berkemah, teruslah berlari, aku ingin melihat kemana kamu akan membawaku. Tidak peduli seberapa cepatnya, ia tidak bisa lepas dari pesawat ulang-alik Li Qiye. Ingatlah bahwa pesawat ulang-alik ini adalah harta karun tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya di Bonesea. Setelah gagal menghindari pesawat ulang-alik, bayangan itu tiba-tiba melompat keluar dari permukaan. Pesawat ulang-alik itu tidak menyerah dan melompat keluar juga. Namun, setelah keluar, tidak ada lagi air berlumpur atau tulang yang terlihat. Rupanya ini adalah ruang dengan bintang-bintang dan cahaya terang. Itu spektakuler dengan bintik-bintik warna-warni di pemandangan seperti nebula. Siapa yang tahu di mana tempat ini berada? Rupanya itu adalah dunia yang berbeda. Pesawat ulang-alik itu terus mengejar bayangan itu tanpa menyerah sedikit pun. Setelah menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari pesawat ulang-alik, bayangan itu tiba-tiba terjun dan menggali ke bagian terdalam ruang angkasa dengan pesawat ulang-alik tepat di belakangnya. Mereka dengan cepat memasuki dunia lain sekali lagi. Tempat ini sangat kering dan tandus sejauh mata memandang seperti gurun. Ada banyak lubang di pasir yang memancarkan api ke langit. Orang juga bisa mendengar ledakan magma yang menyembur kemana-mana. Magma ini berwarna merah dengan corak metalik. Siapa yang tahu apa itu? Li Qiye tidak peduli dengan lokasinya dan terus mengejar bayangan itu. Tidak masalah kemana kamu melarikan diri, kamu tidak akan bisa melarikan diri seperti kali terakhir. Bayangan itu tiba-tiba melompat ke dunia lain sekali lagi. Prosesnya berulang. Itu adalah dunia yang berair, tapi itu bukan Bonesea. Ini adalah lautan darah di hamparan merah yang luas dan tak terbatas. Siapapun akan ketakutan melihat pemandangan yang bisa jadi adalah neraka itu sendiri. Bagian yang lebih mengerikan adalah lautan darah ini tidak tenang. Ada badai di mana-mana dengan gelombang darah yang menjulang tinggi tak berujung, memenuhi langit. Badai yang begitu mengerikan sepertinya sedang menghancurkan dunia. Di tengah ledakan yang terus-menerus terdapat pilar darah yang mengarah ke langit seperti mata air. Rupanya tidak ada yang bisa bertahan di tengah ledakan yang terjadi di mana-mana. Tempat ini sangat berbahaya, namun bayangan itu datang dan pergi dengan bebas. Kecepatannya sama sekali tidak mempengaruhi. Namun, pesawat ulang-alik Tuan Pula juga memiliki asal-usul yang bagus, sehingga dapat melintasi lautan darah ini tanpa hambatan. Di bawah kendali Li Qiye, bayangan itu tidak bisa kehilangan dirinya sama sekali. Bayangan ini terkejut sekaligus terkejut dengan perkembangan ini. Jika itu adalah keberadaan lain, ia akan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Namun, ia pernah kalah dari Li Qiye di masa lalu, tidak peduli bagaimana wujud Li Qiye, penampakan jahat atau makhluk hidup, ia tetap bisa merasakan aura uniknya. Jadi sekarang, ia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa agar tidak tertipu olehnya lagi. Meskipun kali terakhir ia lolos dari selamat, ia menjadi ketakutan selama bertahun-tahun setelahnya. Keduanya melanjutkan permainan kucing dan tikus mereka melewati banyak dunia. Li Qiye misalkan bayangan yang berlari menyelamatkan nyawanya dan mengirimkan pesan telepati, sungguh, kamu tidak perlu lari. Kita bisa duduk dan mengobrol dengan santai, bahkan mungkin bekerja sama. Namun, bayangan itu mengabaikannya dan memaksa melarikan diri. Saat kelompok Li Qiye pergi ke zona harta karun warisan, wilayah lain di Bonesea sangat ramai dengan kapal dan manusia di mana-mana. Hampir semua orang terkenal di Heaven Spirit telah tiba. Sejak awal, banyak karakter berpengaruh yang datang untuk item keabadian di legenda. Namun, para penggarap dari faksi lainnya datang untuk ikut bersenang-senang juga. Banyak orang yang tahu bahwa semakin besar kekuatannya, maka akan semakin aman. Tentu saja, keselamatan adalah istilah yang relatif di wilayah ini, tidak ada surga sejati di sini. Faktanya, hal ini terjadi pada kedua belas pekuburan.
Karena faktor ini, berita malang datang setiap hari karena banyak petani membahas ajalnya tanpa kekurangan orang-orang penting di antara daftarnya. 9 tetua, 24 pelindung, dan 3.000 murid dari suku akuatik Sautsea bertemu dengan sekelompok roh jahat. Semuanya menjadi makanan, tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Ini adalah salah satu kemalangan. Dewa Raja Bunga sejati dari Laut Giok diserang oleh naga buaya, lalu jatuh ke laut secara tidak sengaja dan tenggelam. Penggarap melihat sekeliling setelah mendengar ini. Dewa Raja yang tenggelam hingga mati. Ini mungkin kematian paling buruk dari Dewa Raja dalam jutaan tahun terakhir. Semangat menawan dari Laut Abis, God King refleksi yang melonjak ingin masuk ke zona terlarang Bonesea. Saat dia melangkah masuk, dia tiba-tiba berubah menjadi abu. Berita yang lebih mengejutkan lagi terjadi di wilayah yang lebih dalam. Banyak yang bergidik setelah mendengar ini dan harus menarik napas dalam-dalam. God King langsung menjadi abu. Mungkinkah mengerikannya hal ini? Bagian terdalam dari Bonesea juga merupakan intinya. Itu dikenal sebagai zona terlarang. Lokasi ini cukup misterius dan berbahaya. Ada kemungkinan 90% untuk mati setelah mengganggu area ini, bahkan untuk seorang God King. Meski begitu, banyak God King yang masih mencoba masuk untuk tujuan penelitian karena rumor tentang keabadian item. Yang lain menyatakan bahwa Trisula Iblis Laut mungkin juga ada di sana. Karena alasan ini, banyak iblis laut tertinggi berjatuhan di tempat ini untuk memverifikasi klaim lokasi Trident. Tentu saja, ada juga kabar baik di antara kabar buruk. Beberapa orang menyatakan bahwa ada harta karun di mana-mana. Meskipun ini agak berlebihan, namun tidak jauh dari kebenaran. Selama seseorang cukup beruntung, mereka bisa mendapatkan barang-barang berharga. Ada banyak sekali harta karun yang berbeda. Beberapa binatang akan meninggalkan inti mereka setelah mati, dan hal yang sama berlaku untuk pembudidaya yang kuat dengan harta mereka. Mungkin bahkan ada mantra dan hukum penyediaan yang terukir di ekspedisi tulang yang gagal. Beberapa hari yang lalu, seorang lemah menemukan hukum tertentu. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Bonesea. Tidak ada seorang pun dari Laut Setan Naga yang menemukan hukum di kaki mamut. Hukum tertinggi ini ditinggalkan oleh Hollywell Supreme sejak 90.000 tahun yang lalu. Para junior atau orang-orang dari sekte kecil cukup iri. Bagi para bertanding yang lebih lemah ini, memperoleh satu bab merit law sama saja dengan melompati gerbang naga untuk memasuki peringkat master. Bukan seorang pun pintar ini. Setelah mendapatkan hukum pahala yang besar ini, dia segera meninggalkan Bonesea untuk mencari tempat dan bersembunyi. Apakah kamu sudah mendengarnya? Penatua Hua dari suku ikan kayu mengambil sebagian tulang. Kudengar dia menghabiskan beberapa hari mengobrak-abrik pegunungan ini sebelum parkir. Setelah diperiksa oleh seorang bijak, ia dipastikan merupakan bagian dari tulang dada naga banjir surgawi dengan keilahian agungnya yang masih utuh. Itu sangat berharga dan dapat dimurnikan menjadi harta dao asing. Murid tertua dari Hundred Fish Courtyard juga mengambil kunci perunggu. Saya dengar itu adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati, sangat tak terduga dengan efek yang besar di dalamnya. Kabar baik yang muncul setiap hari membuat para penggarap di sini semakin bersemangat. Semua orang ingin sukses dalam semalam dengan menemukan satu atau dua harta karun yang luar biasa. Semua orang tahu betapa berbahayanya tempat itu dengan roh-roh jahat yang berkeliaran di mana-mana, tetapi hal ini tidak menyurutkan antusiasme mereka terhadap harta karun ini. Mereka mengais-ngais tulang untuk mencari. Baik tokoh-tokoh besar yang terkenal maupun keajaiban-keajaiban terkenal hadir. Dewa Swiftdao, Dewa Raja yang mendalam, Daoislin dari hamparan tak bernoda, Raja yang ekstrim para pemuda termasyur ini semuanya hadir. Tentu saja, di antara orang-orang besar, yang paling terkenal dan berkuasa adalah Meng Zentian. Keperkasaannya bukan sekedar nama saja karena sudah terbukti sebelumnya. Saat dia tiba, roh jahat yang kuat menyerangnya. Makhluk ini tingginya lebih dari 10.000 meter. Ia berdiri di atas laut seperti gunung besar. Bentuk kerangkanya cukup menakutkan. Hanya satu, kaki yang tebal dan besar yang menopang bentuk yang besar seperti pilar. Kerangka itu memancarkan keilahian yang kuat seperti binatang dewa yang hidup. Seorang kui, bahkan paragon yang lebih tua pun mundur saat menghadapi kerangka mengerikan ini. Setelah kerangka di Bonesea berubah menjadi roh jahat, mereka semua memancarkan aura tanpa emosi dan dingin. Namun, kerangka khusus ini masih memancarkan keilahian,
menunjukkan bahwa aura kematian di sini belum sepenuhnya. Itu adalah banteng yang kurang ajar dan bukan Kui asli. Tapi ketika dia masih hidup, ada garis keturunan Kui yang mengalir melaluinya. Paragon roh yang menawan memperhatikan cakar tulang yang mencuat dari dadanya dan mengenali identitas aslinya. Meskipun roh jahat ini bukan Kui, ia masih cukup perkasa. Dengan suara gemuruh yang nyaring, dunia mengguncang gelombang pasang yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang meneror langit. Ah! Jeritan menggema. Dalam badai yang melanda, banyak kapal tulang yang terbalik dan para penggarap masih berada di dalamnya, menyebabkan mereka tenggelam. Banyak penangkapan ikan yang melompat ke gunung tulang lain atau meraih kerangka besar di laut untuk menghindari kematian karena kapal mereka terbalik. Sementara kerangka banteng menimbulkan gelombang, Meng Zentian menyatakan dari gerbongnya, "Monster, jangan sombong." Pernyataannya membuat khawatir langit yang tinggi. Bintang-bintang di langit berdesir saat alam semesta berubah tidak teratur. Aura abadi terpancar dari kereta dengan cahaya tak berujung mencapai seluruh wilayah. Tampaknya 10 matahari terbit dari dalam. Segala macam fenomena muncul di sekitarnya. Ada gambar abadi dan ciptaan astral yang melayang ke atas dan ke bawah. Yin dan Yang serta karma itu sendiri berputar di dalam. Kereta ini menjadi pusat dunia dan mendominasi seluruh dunia. Bang! Di bawah mengumpulkan tertinggi Meng Zentian, banteng berkaki satu itu bersujud di laut. Ia meraung dan berjuang untuk berdiri dengan sia-sia karena ia tetap tertekan oleh kekuatan. Baru setelah perahunya yang terbuat dari tulang buaya Yin hilang, aura tertingginya menghilang. Tengkorak banteng yang terjahit di dalamnya ke laut dan segera menghilang setelahnya. Banyak orang yang terkejut setelah melihat pemandangan yang begitu mendominasi. Mereka tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Dari awal hingga akhir, Meng Zentian bahkan tidak menunjukkan wajahnya atau mengambil tindakan. Hanya aura tertingginya saja sudah cukup untuk memaksa roh kuat itu bersujud tanpa bergerak. Seberapa hebatnya dia? Penonton bergidik melihat kekuatan yang luar biasa. Banyak pemuda jenius yang merasa putus asa. Selama Meng Zentian masih hidup di dunia ini, hari ini mereka tidak akan pernah tiba. Siapa lagi yang bisa menjadi kaisar abadi selain dia? Baik tua maupun muda berbagi pemikiran ini setelah melihat adegan ini. Generasi muda memiliki penampilan yang bagus di Bonesea, terutama ekstrim yang monark. Ada laporan tentang dia mendapatkan sinar matahari yang sangat halus. Namun, dengan adanya Meng Zentian, mereka dikuasai sepenuhnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan mereka. Rumor mengatakan bahwa bahkan Pangeran Seashield ada di sini, tapi tidak ada yang melihatnya jadi itu hanya ekonomis. Karakter ini selalu misterius. Selain itu, dia mengembangkan void fisik, jadi dia sering bepergian dengan cara yang tidak bisa dilacak, tidak ada yang benar-benar mengetahui keberadaannya. Bersambung.